Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang terhormat Bapak dan Ibu-ibu sekalian, perkenalkan saya Aminah selaku moderator pada presentasi kerja kelompok pada hari ini. Sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 1 dengan anggota Pak Rahmadi, Ibu Siti Jubaidah, Ibu Etik Handayani, Ibu Juniati, Ibu Sarkina, dan saya sendiri Aminah. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai mata kuliah hambatan fisik motorik dengan dosen pengampu Bapak Andi Pratomo Andi WMPD. Langsung saja pada siang ini kita akan menyampaikan materi pertama yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Jubaidah, yaitu materi. Oke, untuk materi yang pertama yang akan dibacakan oleh Ibu Siti Jubaidah, yaitu dengan topik spina bifida dan cerebral palsy. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 1 akan membacakan presentasi tentang pendidikan anak dengan hambatan fisik dan motorik, yaitu spina bifida dan cerebral palsy. Presentasi ini membahas dua kondisi medis yang mempengaruhi sistem saraf dan mobilitas anak, yaitu spina bifida dan cerebral palsy, dengan fokus pada definisi penyebab gejala dan penanganannya. Definisi dan penyebab spina bifida, yaitu spina bifida adalah cacat tabung saraf yang terjadi saat janin berkembang, di mana tulang belakang dan sumsum tulang belakang tidak terbentuk dengan sempurna. Penyebabnya pasti tidak diketahui, namun diduga melibatkan faktor genetik, kekurangan asam folat, dan lingkungan. Next. Jenis dan gejala spina bifida, yaitu yang pertama okulta, bentuk ringan dan ringan tanpa gejala. Yang kedua meningokal, kantung cairan menonjol tanpa sumsum, tulang belakang terlibat. Meningokal, bentuk parah dengan sumsum tulang belakang menonjol. Gejala yang pertama yaitu kelumpuhan dan kelemahan otot. Yang kedua disfungsi kantung kemih dan usus. Yang ketiga hidrosapulus dan kesulitan belajar. Itu 3 gejalanya ya Bapak Ibu. Yang ketiga yang ada itu penanganan spina bifida melalui operasi, yaitu di mana perbaikan tulang belakang biasanya dilakukan segera setelah lahir melalui terapi fisik dengan penggunaan alat bantu seperti penyangga dan kursi roda untuk meningkatkan mobilitas. Manajemen komplikasi, yaitu penanganan kondisi terkait seperti pemasangan viral untuk hidrosepalus, itu yang kepala besar dengan tapi ya. Lanjut. Definisi dan penyebab cerebral palsy. Definisinya adalah gangguan gerakan dan postur akibat kerusakan otak yang berkembang sebelum, selama, atau setelah kelahiran. Penyebabnya seperti infeksi prenatal, kekurangan oksigen saat lahir, kelahiran prematur, dan trauma bayi dapat menyebabkan kondisi ini. Jenis dan gejala cerebral palsy. Jenisnya itu ada spastik, yaitu otot kaku. Yang kedua diskinetik, gerakan tidak terkendali. Yang ketiga ataxis atau gangguan keseimbangan dan koordinasi. Yang keempat campuran kombinasi berbagai jenis. Gejala untuk cerebral palsy yaitu yang pertama perkembangan motorik tertunda. Yang kedua tonus otot abnormal, kesulitan bicara dan menelan. Yang keempat disabilitas intelektual pada beberapa kasus. Penanganan pada cerebral palsy ini yaitu melalui terapi
yaitu terapi fisik, okupasi, dan bicara untuk meningkatkan fungsi motorik dan komunikasi. Obat-obatan, penggunaan obat untuk mengelola gejala seperti kelemas otot. Yang ketiga, operasi dan alat bantu, yaitu untuk memperbaiki kelainan tulang dan otot serta penggunaan alat bantu jalan dan komunikasi. Perbandingan antara spina bifida dan cerebral palsy, yaitu melalui aspeknya, yaitu penyebab cacat tabung saraf janin berkembang itu pada spina bifida, dan untuk cerebral palsy kerusakan otak sebelum, selama, atau setelah lahir. Yang kedua, efek utama spina bifidanya itu kerusakan sumsum, tulang belakang, dan saraf. Cerebral palsy kerusakan otak yang mempengaruhi gerakan dan postur. Aspek gejala untuk spina bifida, kelumpuhan, masalah kandung kemih atau usus, hidrocephalus, cerebral palsy, kekakuan otot, gangguan gerakan, dan masalah koordinasi. Yang terakhir yaitu perawatan melalui operasi, terapi fisik, penanganan komplikasi itu untuk spina bifida. Sedangkan untuk cerebral palsy kita menggunakan terapi, pengobatan, operasi, dan alat bantu. Kesimpulannya, spina bifida dan cerebral palsy adalah kondisi seumur hidup yang mempengaruhi mobilitas dan kualitas anak. Keduanya memerlukan penanganan khusus termasuk terapi fisik dan penggunaan alat bantu untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Dengan pemahaman yang tepat dan dukungan yang memadai, anak-anak dengan hambatan fisik dan motorik dapat mencapai potensi terbaik mereka dan menikmati kualitas hidup yang lebih baik. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya. Bu Siti Jubaidah atas penyampaian materi pertamanya. Akan dibacakan oleh Pak Rahmadi, yaitu dengan topik hambatan poliomyelitis. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, kita melanjutkan dari apa yang disampaikan oleh Ibu Bayadi dari kelompok 1. Presentasi ini membahas hambatan yang dialami dengan poliomyelitis, sebuah penyakit yang menyerang sistem saraf dan menyebabkan kelumpuhan. Kami akan menguraikan berbagai hambatan fisik, psikologis, sosial, ekonomi, medis, pendidikan, serta pencegahan dan pengendalian polio. Selain itu akan dibahas upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut demi meningkatkan kualitas hidup penderita polio. Lanjut. Hambatan fisik pada penderita polio. Kelumpuhan. Polio dapat menyebabkan kelumpuhan, terutama pada kaki yang bisa bersifat sementara atau permanen. Nah, mengenai polio ini bukan kawan sejutaan. Apa itu anak-anak menderita polio kesulitan berjalan dengan baik. Kelemahan otot yang terkena bisa melemah dan mengalami atrofi atau penyusutan. Kemudian deformitas tulang. Kelumpuhan dan kelemahan otot dapat menyebabkan deformitas seperti kaki bengkok dan skoliosis. Gangguan pernapasan. Jika otot pernapasan terganggu, penderita bisa mengalami kesulitan bernapas dan membutuhkan ventilator. Hambatan psikologis yang dihadapi oleh penderita polio. Stigma sosial. Penderita polio sering menghadapi stigma dan diskriminasi dari masyarakat yang kurang memahami kondisi mereka. Nah, cek ini kita lihat terus sekolah-sekolah kadang-kadang kayak kawanannya di kampung-kampung juga, ya macam-macamnya yang berpaham. Kalau kita paham, alhamdulillah. Nah, kemudian ada depresi dan kecemasan. Keterbatasan fisik dapat memicu masalah kesehatan mental seperti depresi dan kecemasan. Itu sebab akibat tadi yang dari pertama tadi kan. Kemudian hambatan sosial dan ekonomi, aksesibilitas, infrastruktur yang tidak ramah, disabilitas, membatasi mobilitas dan partisipasi sosial penderita polio.
biaya perawatan, biaya terapi fisik, alat bantu seperti kru atau kursi roda, dan perawatan medis sangat mahal. Keterbatasan pekerjaan. Keterbatasan fisik membatasi keluar kerja dan penghasilan bagi penderita polio. Kita lanjut lagi. Hambatan medis pada penderita polio, pos polio atau sindrom PPS. 1. Gejala baru seperti kelemahan dan nyeri muncul bertahun-tahun setelah infeksi awal. 2. Komplikasi kesehatan, penderita lebih rentan terhadap infeksi saluran pernapasan, osteoporosis, dan masalah kardiovaskular. Nah, ini dari saya yang telah saya sampaikan, mungkin nanti dibicarakan oleh kawan-kawan di antara kelompok satu tadi. Terima kasih Ibu Moderator Pembinaan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rahmadi atas penyampaian materinya. Karena ini slide-nya banyak pula, jadi akan dilanjutkan oleh Ibu Etik. Kepada Ibu Etik, Ibu silakan. Masih dengan topik yang sama. Terima kasih Ibu Moderator. Saya akan melanjutkan slide dari Bapak Rahmadi tadi, yaitu hambatan pendidikan bagi anak dengan polio, yaitu akses ke pendidikan. Anak-anak dengan polio sering kesulitan mengakses pendidikan karena keterbatasan fisik dan fasilitas yang kurang mendukung. Jadi anak yang terkena polio tadi pasti mengalami kesulitan karena keterbatasan fisik dan fasilitasnya. Next, Bu. Hambatan dalam pencegahan dan pengendalian polio. Ada 2 di sini, yaitu yang pertama vaksinasi yang tidak merata. Vaksinasi yang tidak merata itu seperti cakupan vaksinasi polio di daerah terpencil dan miskin sering tidak merata, meningkatkan risiko wabah. Jadi di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah di sana kan tidak merata, jadi risiko wabahnya tuh lebih banyak. Yang kedua, kesadaran masyarakat, yaitu kurangnya pemahaman tentang pentingnya vaksinasi dan penularan polio menghambat upaya pencegahan. Jadi di masyarakat itu kadang kurang pemahaman tentang pentingnya vaksinasi. Kadang anak tuh tidak mau divaksinasi oleh orang tuanya, takut kenapa-kenapa Gitu. Karena kulot, kadang Bu, karena Iya. bisa juga karena desa tertinggal. Ada juga orang tua tuh kalau ke polio, karena kayaknya anak Enak mana maunya aja, Iya. cerewet, ya. Next, Bu. Ada di sini upaya vaksinasi sebagai pencegahan polio, yaitu vaksinasi. Vaksinasi itu metode paling efektif untuk mencegah polio dan mencegah penyebaran virus. Jadi metode yang paling efektif yaitu pencegah polio itu vaksinasi. Rehabilitasi dan dukungan psikologi. Rehabilitasi yaitu yang pertama rehabilitasi medis tentang terapi fisik dan alat bantu, meningkatkan mobilitas dan kualitas hidup penderita. Jadi anak yang terkena polio itu bisa diterapi fisik, memakai alat bantu untuk meningkatkan mobilitas anak tersebut. Yang kedua, dukungan psikologis. Konseling membantu penderita dan keluarga mengatasi tantangan psikologis akibat polio. Advokasi dan pendidikan masyarakat. Advokasi meningkatkan kesadaran masyarakat tentang polio dan pentingnya vaksinasi. Yang kedua yaitu pendidikan, memberikan informasi yang benar untuk mengurangi stigma dan meningkatkan cakupan vaksinasi. Yang ketiga hasil, dengan upaya komprehensif, hambatan polio dapat dikurangi dan kualitas hidup penderita meningkat. Terima kasih, sekian penjelasan dari saya.
kasih kepada Ibu Etik atas penyampaian materinya. Nah, satu lagi pula materi yang akan disampaikan. Jadi untuk materi yang ketiga ini akan dibacakan oleh 2 orang. Untuk slide yang pertama akan dibacakan oleh Ibu Jumiati. Kepada Ibu Jumiati dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Saya akan melanjutkan membacakan yang tadi. Ya. Pengenalan distrofi otot, kelainan genetik dan dampaknya. Distrofi otot adalah kelompok kelainan genetik yang menyebabkan kelemahan progresif dan degenerasi otot rangka. Mutasi gen yang mengatur struktur dan fungsi otot menyebabkan kerusakan serat otot yang lama-kelamaan digantikan oleh lemak dan jaringan ikat, meningkatkan kecacatan. Kelainan ini berdampak signifikan pada mobilitas dan kualitas hidup penderitanya. Presentasi ini akan membahas jenis-jenis distrofi otot, gejala, diagnosis, pengobatan, serta arah penelitian masa depan. DMD, jenis paling umum dan parah, menyerang anak laki-laki usia dari 2-5 tahun, menyebabkan kehilangan kemampuan berjalan di masa remaja. BMD, mirip DMD, tapi lebih ringan dan berkembang lambat, gejala muncul di masa kanak-kanak atau remaja. Myotomi, ditandai kontraksi otot berkepanjangan dan kelemahan, mempengaruhi jantung, mata, dan sistem endokrin. Fascioscapulohumeral, mempengaruhi otot wajah, bahu, lengan, dan atas. Gejala muncul remaja atau dewasa awal. Jenis lanjutan dan ciri distrofi otot. Tungkai, mempengaruhi otot sekitar pinggul dengan subtype dan pola pewarisan beragam. Congenital, terjadi sejak lahir atau bayi, sering disertai kelainan jenis dan perkembangan motorik tertentu. Emery-Dreifuss, ditandai kontraktor sendi, kelemahan otot, dan masalah jantung disebabkan mutasi gen LMD dan LMNA. Gejala umum distrofi otot. 1. Kelemahan otot progresif, penurunan kekuatan otot secara bertahap mempengaruhi mobilitas. 2. Kesulitan berjalan dan sering jatuh. Gangguan keseimbangan dan koordinasi penyebabnya risiko jatuh meningkat. Keterlambatan keterampilan motorik, terutama pada anak, perkembangan motorik menjadi tertunda. 4. Nyeri dan kekakuan otot. Otot terasa kaku dan kadang nyeri, mengganggu aktivitas sehari-hari. Terima kasih, akan dilanjutkan oleh teman kita, Tino. Ya, untuk topik ini akan dibagi 2 juga. Untuk selanjutnya Ibu Sarpina, dipersilakan. Ya, untuk topik ini akan dilanjutkan oleh Ibu Sarpina. Kepada Ibu dipersilakan. Terima kasih kepada Ibu Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ingin melanjutkan materi dari Ibu Jumi. Diagnosis distrofi otot. Pemeriksaan genetik, identifikasi mutasi gen penyebab distrofi otot. Ada pemeriksaan darah, kadar kreatin kinesi atau kita sebut CK, meningkatkan menandakan kerusakan otot. Biopsi otot, yang ketiga itu biopsi otot, menilai struktur otot yang abnormal secara mikroskopis. Yang keempat ada elektromyografi, EMG, dan pencitraan.
IMG mengukur aktivitas listrik otot MRI atau USG menilai degenerasi otot. Oke, boleh slide lagi. Pengobatan dan penanganan distrofi otot itu ada 4 bagian. Ada terapi fisik, ada obat-obatan, alat bantu, mobilitas, dukungan pernapasan dan jantung. Oke, saya jelaskan dulu yang pertama. Terapi fisik mempertahankan mobilitas dan mencegah kontraktur otot. Yang kedua, obat-obatan pasti semua suka minum obat-obatan kan, ibu bapak ini obat-obatan dari klinik maksud saya. Sakit. Iya kalau sakit kan, yaitu kortikosteroid seperti prednisone untuk memperlambat degenerasi otot. Yang ketiga, alat bantu mobilitasnya itu seperti penyangga, kursi roda, atau alat bantu jalan untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Keempat itu dukungan pernapasan dan jantung, ventilator untuk kesulitan bernapas dan perawatan komplikasi jantung. Next ya. Terapi gen dan inovasi masa depan. Ternyata inovasi masa depannya juga ada. Ada 4 bagian lagi nih, kita bahas lagi ya. Terapi gen. Terapi gennya itu ada obat yang melewatkan ekson seperti epinephrine untuk DMD sedang dikembangkan. Berarti masih proses pengembangan nih Bapak Ibu. Yang kedua itu teknologi CPR. Nih CPR juga termasuk ternyata ya. Editing gen untuk memperbaiki mutasi penyebab distrofi otot. Yang ketiga penelitian sel punca, potensi regenerasi otot dan perbaikan jaringan yang rusak. Yang keempat uji klinis, eksplorasi pendekatan inovatif untuk perawatan lebih efektif dan penyembuhannya. Ya, kesimpulan dan harapan untuk masa depan nih Bapak Ibu ya. Pengenalan dini, deteksi dan diagnosis tepat waktu untuk penanganan optimal ya, biar mencegah gitu kan Bapak Ibu. Penanganan simptomatik, terapi fisik dan obat untuk meningkatkan kualitas hidup. Inovasi terapi yang sekarang mungkin itu banyak dilakukan itu terapi ya Bapak Ibu ya. Terapi gen dan teknologi baru membuka peluang penyembuhan gitu. Harapan dan dukungan penelitian berkelanjutan dan dukungan keluarga pasti ya. Dukungan keluarga itu paling utama Bapak Ibu. Penting untuk masa depan si penderita. Oke, itu aja yang bisa kami sampaikan dari presentasi dari kelompok 1. Untuk Bapak Ibu bisa bergabung. Ayo Bapak Ibu bergabung untuk kita menyelesaikan tugas dari Bapak Andi ya kan. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak dan Ibu yang telah menyampaikan ketiga materi presentasi kita pada hari ini. Sebelum menutup kegiatan kita hari ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Dengan demikian, selesailah presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.